Ya, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, juga teman-teman yang mengikuti melalui Zoom, berharap kita juga boleh berbagian bersama untuk memikirkan mengenai tema ini, karena tema ini juga kalau saya memperhatikan sekarang lagi hot kembali melalui kasus yang terjadi dengan beberapa anggota kabinet yang ada di dalam pemerintahan daripada Joe Biden yang ada di Amerika ya. Nanti kita juga akan lihat itu di dalam pembahasan kita pada hari ini. Baik, kita berdoa meminta anugerah Tuhan, memohonkan pertolongan Tuhan di dalam perenungan kita pada malam hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk kasih karunia Tuhan di malam hari ini lagi. Bersama-sama dengan para pemuda, Tuhan boleh memimpin setiap kami untuk kembali lagi merenungkan firman Tuhan mengenai kasih Allah, cinta yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan daripada para manusia, di dalam kebenaran yang Engkau berikan. Namun di sisi yang lain, di dalam keberdosaan, manusia telah menyimpangkannya. Karena itu kami mohon biarlah Engkau berbelas kasih, memberikan kepada kami anugerah hikmat untuk mengerti firman ini, dan Engkau sendiri yang mengarahkan segala keputusan kami ketika kami menghadapi kasus-kasus sedemikian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ke depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudara-saudari, tema kita adalah God's Love Wins ya. Di tengah-tengah istilah yang memang kalau kita perhatikan, istilah ini ditenarkan kira-kira pada tahun 2015 ya, kalau kita lihat bahwa di Amerika Serikat sebenarnya pencetusnya, di mana kita tahu bersama bahwa pada tahun 2015 tanggal 26 Juni itu Mahkamah Agung Amerika itu memutuskan untuk kemudian pernikahan sejenis itu disahkan, dilegalkan di wilayah Amerika ya. Sehingga kemudian mereka merayakan itu dengan cara membuat istilah love wins begitu ya, untuk menunjukkan kemenangan daripada percintaan mereka. Tetapi apakah benar cinta sedemikian yang menang, ataukah memang Allah yang kemudian menang di dalam kasih yang sejati? Nah, mari kita lihat ya di dalam slide yang pertama, saya mau ajak kita lihat itu yang diberikan oleh BBC Indonesia. Ada perkataan yang dipegang oleh seorang wanita. Dia bilang apa di situ? Perempuan tak melulu bervagina ya saudara. Ini kalimat yang sebenarnya tidak tepat, tidak patut diucapkan. Tetapi di dalam parade itu mereka kemudian mengungkapkannya. Dan ini adalah hal yang mengerikan sekali karena di dalam warna, kalau saudara perhatikan warnanya saja, kenapa harus warna pelangi begitu ya. Ini adalah warna yang memang kalau kita perhatikan LGBT mengangkat warna ini untuk menegaskan satu konsep yang mereka ingin supaya kita itu mengerti bahwa ini adalah simbol daripada keinginan mereka untuk diterima. Ya, mereka menganggap bahwa diri mereka itu adalah orang yang sama, manusia yang sama sebenarnya, yang juga memiliki kehidupan dan hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Mereka ingin supaya cinta kasih mereka itu diterima, diakui, ya pasangan sejenis itu diakui, dan mereka ingin hidup di dalam damai. Sehingga mereka menggunakan warna pelangi ini, ya warna pelangi ini yang sebenarnya kalau saudara dan saya perhatikan dalam Alkitab, warna pelangi ini kan sebenarnya pemberian Tuhan, ya. Tuhan yang taruh pelangi itu ya, tetapi kemudian dimanipulasikan dengan hal sedemikian. Nah, saya mau ajak kita lihat ini adalah contoh kasus yang baru saja terjadi ya, tanggal 21 Februari 2021. Kasus ini terjadi ya, kalau kita perhatikan, saudara lihat, sebelum videonya diputarkan mungkin ada satu gambar di sampingnya, ini adalah sesuatu hal yang menjijikkan, tetapi terjadi, dan saya kira saudara juga sudah pernah mengikuti hal ini ya. Ini adalah Menteri Transportasi Amerika Serikat, yang dilantik oleh Joe Biden, dan dia gay pertama yang mengakui secara publik di hadapan Senat bahwa dia punya suami ini ya, pasangan sejenis ini ya, dan berciuman di depan Senat. Kalau kita lihat juga di dalam zaman daripada Donald Trump itu, kalau kita lihat dia juga ada orang yang kemudian gay yang dia masukkan ke dalam kabinetnya, tetapi kemudian itu tidak diakui di hadapan Senat. Tetapi kalau kita perhatikan ini Menteri Transportasi ini berhasil dan berani sekali untuk mengakui itu karena memang ada legalitas daripada pihak Joe Biden.
Nah, mungkin saudara lihat sebentar dia punya video ya. I want to thank President Biden for trusting me with this nomination. And I'd like to take a moment to introduce my husband, Chasten Buttigieg, who's here with me today. I'm really proud to have him by my side. I also want to take this chance to thank him for his many sacrifices and his support in making it possible for me to pursue public service. Ya, dia bilang apa? Dia memperkenalkan suaminya. Dan suaminya itu sangat mendukung dia di dalam urusan kepemimpinan dia. Ya, kalau saudara perhatikan Pete, Menteri Transportasi ini kan dia punya rekor sebagai wali kota dan juga dia memiliki kemampuan di dalam bidang militer ya. Dia bertugas ke Afghanistan sebagai prajurit intelijen Angkatan Laut Amerika. Jadi kalau saudara perhatikan orang yang hidup di dalam pernikahan gay itu tidak harus orang yang kemudian memiliki sifat kemulai seperti wanita dan seterusnya. Dia punya suara sangat gagah ya. Dia seorang militer gitu ya. Jadi kalau saudara perhatikan ini adalah seorang yang memang punya kualitas, punya kemampuan profesionalisme di dalam pekerjaan dia. Waktu kami berdiskusi saya dan Pak Tama, saya berpikir kenapa Joe Biden itu dari latar belakang Katolik ya, dengan dia punya peraturan-peraturan yang cukup ketat, tetapi kemudian dia mengizinkan sedemikian. Ya kita tahu bahwa itu terjadi oleh karena mereka tidak memiliki iman kepada Kristus. Tapi saya mau ajak kita melihat pada tahun 2013 Paus Fransiskus yang sampai sekarang ini juga masih menjabat ya, dia menegaskan kembali mengenai posisi Gereja Roma Katolik terhadap homoseksualitas ya, pernikahan sejenis ini ya. Dia mengatakan bahwa perbuatan seks homoseksual adalah dosa, tetapi orientasi homoseksual tidak. Jadi kalau saudara memperhatikan Paus Fransiskus sedang memisahkan mengenai apa? Dosa secara aktual dan dosa secara potensial. Kalau potensial tidak dosa, tapi kalau secara aktual itu berdosa ya. Nah, kalau saudara lihat juga itu salah satu gambar yang saya juga ambil bagaimana laki-laki dengan laki-laki dinikahkan begitu ya. Bahkan ada yang saya lihat juga suami istri, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan mengadopsi anak ya. Jadi kalau kita melihat ini adalah suatu kekacauan, tetapi sayang sekali pemimpin secara politik maupun pemimpin di dalam keagamaan mengizinkan hal sedemikian, melegalitaskan hal sedemikian. Kalau saudara melihat hal ini menjadi kerusakan terbesar di dalam dunia, karena ketika Allah itu menghancurkan ya dunia oleh karena dosa homoseksualitas, terutama juga dalam konteks Sodom dan Gomora, saudara melihat bahwa seluruh pemimpinnya tidak ada yang benar. Ini perhatikan pemimpin politik maupun pemimpin agama, keduanya melegalitaskan hubungan pernikahan atau percintaan sejenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini lebih terkhusus kepada LGBT di dalam konteks perkawinan sejenis atau cinta dengan sesama sejenis kelamin, begitu ya. Nah, mari kita lihat apa yang kemudian menjadi perspektif Alkitab terkait dengan LGBT. LGBT terkait utama di dalam konteks sekali lagi cinta sesama jenis. Ada beberapa teks Alkitab yang menyatakan hal ini. Mari kita lihat Kejadian pasal 19 ayat yang kelima. Mungkin silakan masing-masing bisa membaca ya. Mulai dari Ellen, tolong baca Kejadian 19 ayat yang kelima. Lalu selanjutnya di sampingnya membaca Yehezkiel 16 ayat yang ke-47 sampai 50. Lalu selanjutnya baca Yudas 7. Yudas itu hanya satu pasal jadi ayat yang ke-7. Silakan membacakannya. Ya. Yehezkiel. Yudas pasal 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama akan sekedar duit dan kekuasaan yang awalnya telah mengandung besar api sebagai peringatan kepada semua. Ya, jadi di dalam dosa homoseksual di Sodom dan Gomora itu ada 3 teks yang membahasnya, baik itu Kejadian 19, Yehezkiel maupun Yudas. Jadi apa yang mau dikatakan
dikatakan di situ terkait dengan LGBT atau cinta yang terlarang ini ya. Saudara perhatikan ayat yang kelima, kata memakai. Biar kami pakai mereka. Kata memakai itu bahasa Ibrani-nya itu yada. Kalau kita bilang yada itu di dalam kitab Kejadian, kata yada itu digunakan sebagai kiasan untuk hubungan seksual. Jadi kalau saudara bandingkan itu dalam pasal 4 ayat 1, ayat 17, ayat 25, lalu pasal 4 ayat 16, 19, dan 8, saudara menemukan bahwa istilah yada adalah berbicara mengenai hubungan seksualitas, hubungan suami istri. Sehingga itu berarti ketika orang-orang itu di Sodom dan Gomora berkata, biar kami pakai mereka, itu bukan hanya sekedar suruh dia keluar begitu saja untuk kegunaan bagi hal-hal yang sebenarnya bukan seksualitas. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, istilah yada selalu di dalam perjanjian lama bukan saja bicara mengenai pengenalan. Yada juga di dalam arti yang lain adalah mengenal. Tapi pengenalan ini adalah pengenalan yang intim yang melibatkan secara fisik, relasi fisik, tetapi juga relasi rohani dan juga relasi secara mental. Jadi saudara ini sekali lagi berbicara mengenai konteks hubungan suami istri di dalam lembaga pernikahan. Jadi itu berarti pasal 19 ayat 5 kitab Kejadian menunjukkan kepada pemerkosaan massal. Pemerkosaan massal yang dilakukan secara berkelompok oleh semua laki-laki Sodom tanpa kecuali. Laki-laki muda sampai dengan yang tua, anak-anak sampai dengan yang tua. Saudara bisa bayangkan anak-anak sampai dengan yang tua berarti dari seluruh generasi tidak ada orang yang benar kecuali Lot. Yang dikatakan oleh Alkitab bahwa dia satu-satunya orang benar di dalam Sodom dan Gomora. Implikasinya apa? Tidak ada pemimpin yang berotoritas di situ yang kemudian menegakkan kebenaran Allah. Tidak ada. Bahkan Lot sendiri pun tidak menjadi berkat bagi Sodom dan Gomora. Sebagaimana yang tadi saya katakan, klimaks pemimpin politik, pemimpin agama semuanya melegalitaskan dosa ini ya, cinta sesama jenis ini yang akhirnya harus terjadi di dalam pernikahan yang disahkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa ketika terjadinya dosa Sodom dan Gomora, ini adalah sesuatu yang merupakan puncak murka Tuhan. Kalau kita bandingkan di dalam Yeskiel misalnya ya, saya kasih note di situ bahwa bukan sekedar dua laki-laki dengan dua perempuan yang berhubungan seks, tetapi ini berkelompok ya, berarti ini adalah dosa berjemaah atau dosa massal yang saya katakan. Nah, Yeskiel itu berbicara di dalam ayat yang tadi sudah dibacakan mengenai kata kekejian. Yang juga dilakukan dosa yang sama juga dilakukan oleh orang Israel. Itu dalam bahasa Ibrani-nya toebab, sebuah dosa tersendiri dan khusus juga merupakan salah satu dari perbuatan yang keji. Nah, dosa yang dimaksudkan itu apa? Dosa Sodom Gomora itu, toeba itu adalah mengacu kepada dosa seksual. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeskiel 16 ayat 47 sampai 50, ada orang yang berkata begini, oh dosa daripada Sodom dan Gomora itu adalah masalah hospitality. Ya, kurangnya hospitality. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam kata kekejian toeba, ini bukan sekedar dosa biasa, tapi ini mengacu kepada dosa seksual dan itu adalah dosa homoseks, ya, dosa homoseks. Nah, Yudas pasal 7 itu ada bicara mengenai fase kepuasan-kepuasan yang tak wajar, dalam bahasa Yunaninya sarkos heteras ya, daging lain. Nah, waktu bicara mengenai ini bicara mengenai laki-laki yang bersetubuh dengan laki-laki. Jadi kalau laki-laki bersetubuh dengan laki-laki, imply di situ adalah perempuan dengan perempuan juga. Jadi bukan hanya sekedar laki-laki dengan laki-laki, tapi perempuan dengan perempuan. Nah, ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Kalau saudara perhatikan itu adalah sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Maka saya katakan bahwa poin yang pertama, LGBT, terutama di dalam percintaan mereka sesama jenis, adalah kekejian di hadapan Tuhan. Sesuatu yang menjijikkan di mata Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah persetubuhan yang dilarang oleh Tuhan, karena persetubuhan sedemikian hanya legal di dalam hubungan suami istri dalam pernikahan. Di luar daripada pernikahan dengan syarat dan kriteria yang Tuhan berikan itu adalah dosa. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa ini bukan dosa atau kemudian mengkompromikan hal ini, itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Kita semua jelas setuju dengan hal sedemikian ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan Sodom dan Gomora itu memiliki reputasi untuk dosa seksual secara umum. Jadi homoseksualitas adalah salah satu dosa. Tetapi saudara, homoseksualitas adalah wujud penghakiman Allah yang puncak. Jadi ini bukan sekedar dosa seksual yang biasa, saudara ya, laki-laki dan perempuan. Tetapi homoseksualitas, percintaan sesama jenis adalah puncak daripada penghakiman Allah. Berarti jika sebuah negara
Jika sebuah kota, jika sebuah masyarakat dengan budayanya yang melegalitaskan pernikahan sejenis homoseksualitas, entah itu homoseks atau lesbian, saudara dan saya harus ingat bahwa ini adalah puncak penghakiman Allah atas kota atau atas negara atau atas masyarakat tersebut. Jadi kalau dengan demikian saudara dapat katakan bahwa Amerika hari ini dengan keadaan yang sedemikian itu adalah wujud dari apa? Penghakiman Allah. Allah membiarkan mereka berada di dalam dosa sedemikian. Seperti Sodom dan Gomora, Allah juga membiarkan mereka ada di dalam dosa sedemikian. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Seperti hujan belerang Allah akan turunkan. Tetapi kita tidak tahu kapan waktu Tuhan untuk itu. Saudara ingat bahwa Sodom dan Gomora sampai kepada puncaknya di dalam aspek dosa seksualitas. Homoseksualitas. Kedua, kita lihat di dalam imamat. Imamat melihat bahwa LGBT adalah kekejian di hadapan Allah. Kita lihat selanjutnya pasal 18 daripada kitab Imamat ayat yang ke-22. Next boleh membacakannya ya. Timothy silakan baca Imamat 18 ayat 22, lalu kemudian Edward baca Imamat 20 ayat yang ke-13. Ya, ayat yang pasal 20 ayat yang ke-13. Ya, saudara perhatikan di situ kalimat imamat sangat keras ya. Imamat berkata jangan seseorang tidur secara orang bersetubuh dengan perempuan. Ini bicara mengenai lembaga pernikahan yang ditetapkan Allah di dalam Kejadian 2. Tetapi laki-laki dengan laki-laki tidur dengan cara sedemikian. Implikasinya Allah melihat hal ini sebagai hal yang berdosa karena ada kata kekejian di situ. Ada bahasa Ibrani toeba yang diulang kembali yang dipakai di dalam Yeskiel 16 ayat 50 yang mengacu kepada homoseksualitas. Jadi kalau saudara membaca baik di dalam kitab Kejadian, baik di dalam kitab Imamat, Allah memberikan kepada kita konfirmasi yang jelas bahwa LGBT dengan cinta sesama jenisnya adalah kekejian di hadapan Tuhan. Ini bukan sesuatu yang dibenarkan dan boleh dilegalitaskan oleh negara, oleh agama manapun. Seharusnya tidak boleh. Kenapa? Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan lembaga pernikahan telah ditetapkan Allah sebelum terjadinya kejatuhan manusia dalam dosa. Lembaga pernikahan dengan percintaan yang Allah berikan di dalam lembaga pernikahan antar laki-laki dan perempuan ditetapkan, diinstitusikan oleh Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Artinya, apa yang Allah tetapkan berlaku universal baik kepada orang percaya maupun kepada orang tidak percaya. Jadi seharusnya tidak ada legalitas atau hal-hal yang kemudian dikompromikan terkait dengan hal ini. Kenapa? Karena itu adalah kekejian di mata Tuhan. Ini bukan sesuatu yang dibenarkan. Saudara, kalau saudara memandang segala sesuatu, saudara harus memiliki pandangan yang sama dengan Allah. Jika saudara menilai segala sesuatu kasus apapun yang terjadi di dalam dunia ini, saudara harus memiliki kacamata yang sama dengan Tuhan. Yang ketiga, di dalam perjanjian baru, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 1 Timotius 1 ayat yang ke-10. Silakan Pak Vincent dan selanjutnya baca 1 Korintus 6 ayat 9, lalu 1 Timotius 1 ayat yang ke-10. 1 Korintus 6 ayat 9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang membuli, dan pencuri, orang pikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Timotius 1 ayat 10, next. 1 Timotius 1 ayat 10, bagi orang cabul dan pemurid, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran setan. Ya, jadi saudara memperhatikan di situ ada istilah pemburit. Siapa yang dimaksudkan dengan pemburit? Mungkin ada orang yang berkata bahwa perjanjian baru tidak berbicara mengenai homoseksualitas. Oh, perjanjian baru berbicara tentang homoseksualitas. Kata pemburit itu di dalam bahasa Yunani maupun bahasa Inggris terjemahannya ini adalah mengacu kepada hubungan yang terlarang antar laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Kata arsenokoites itu adalah gabungan dari kata laki-laki arsen dalam bahasa Yunani
dan kata ranjang koite. Ya. Jadi arti literalnya adalah penidur laki-laki. Pemburit itu kalau arti literalnya itu adalah penidur laki-laki atau mereka yang membawa laki-laki ke ranjang. Nah, istilah ranjang di sini ini bukan tempat tidur biasa, saudara. Tetapi ini mengacu kepada apa? Pernikahan. Hubungan suami istri di dalam lembaga pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Satu laki-laki dan satu perempuan. Yang ditegakkan Allah dalam Kejadian pasal 2. Jadi apa yang diungkapkan di sini adalah pernikahan atau percintaan sejenis. Pemburit. Alkitab dengan jelas bahwa pemburit tidak masuk kerajaan Allah. Pemburit adalah orang-orang yang melanggar firman Allah. Jadi ini adalah kekejian. Perjanjian lama maupun perjanjian baru memiliki pandangan yang sama. Bahwa percintaan sedemikian adalah percintaan yang keji di mata Tuhan. Yang dihina oleh Tuhan. Yang melawan kekudusan Allah. Saudara juga bisa lihat di dalam kata malakos. Kata malakos, saudara. Itu berarti tunduk untuk disentuh. Saudara perhatikan. Alkitab bicara detail, saudara. Alkitab bicara detail, bicara ranjang, bicara siapa yang ada di atas ranjang itu, yang sedang bermain seks di sana. Lalu malakos itu berarti tunduk untuk disentuh. Dan menjadi pasif di dalam hubungan sesama jenis. Ini merujuk kepada sifat kewanita-wanitaan di dalam perkataan, tingkah laku atau hawa nafsu. Ini bicara mengenai pasangan homoseks yang pasif. Saudara ingat ketika Alkitab bicara mengenai laki-laki, perempuan imply di dalamnya ya saudara. Jangan pikir bahwa kalau bicara laki-laki saja berarti lesbian tidak dibicarakan. Ini adalah langsung terimply di dalamnya. Jadi saudara perhatikan sifat kebawaan fisik kita. Saudara tentu kita tidak kemudian mengatakan bahwa secara fisikal itu menentukan homoseks atau tidak. Tetapi saudara Alkitab langsung memberikan garis batas. Garis batas yang jelas. Laki-laki seharusnya dia punya sifat laki-laki. Perempuan harusnya punya sifat perempuan. Ada yang berkata begini, oh kita kan punya kromosom antara. Itu sebabnya mungkin sekali untuk timbulnya ya sifat-sifat yang sedemikian. Ada kecondongan-kecondongan untuk kemudian menghasilkan keinginan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan di dalam percintaan yang terlarang itu. Saudara, saya bukan medis, tetapi berdasarkan sumber-sumber bukti medis, bahkan percakapan saya dengan seorang dokter, dia berkata demikian, betul ada mutasi kromosom, tetapi mutasi kromosom itu tidak menjadi penentu jenis kelamin. Perhatikan, mutasi kromosom ada, dan ini yang seringkali dipakai untuk menjadi pijakan bahwa ada kromosom antara yang menyebabkan kecondongan-kecondongan untuk mencintai sesama jenis dan pada akhirnya melegalitaskan hubungan sedemikian. Tapi bukti medis menunjukkan bahwa mutasi kromosom itu tidak menjadi penentu jenis kelamin. Jadi jenis kelamin Allah sudah buat itu pasti jelas XX atau XY. Hanya itu saja. Tidak lebih daripada itu. Ya, jadi penentu kromosom laki-laki dan perempuan hanya itu saja, tidak ada yang lain. Walaupun ada mutasi kromosom, tetapi itu tidak menjadi penentu jenis kelaminnya. Bahwa mutasi kromosom menyebabkan misalnya ada kelainan dalam pertumbuhan fisik. Contoh, saya ngomong terbuka karena kita bicara percintaan terlarang, jadi kita harus bicara terbuka. Dan saya harap saudara dewasa dalam hal ini. Misalnya, seorang anak perempuan di dalam pertumbuhan kelaminnya itu tidak begitu clear. Atau seorang anak laki-laki dalam pertumbuhan jenis kelaminnya, itu alat kelaminnya juga tidak begitu clear. Bedah atau operasi dapat dilakukan setelah dokter mengecek kromosom yang ada. Jadi kromosom menjadi penentu jenis kelaminnya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya secara fisikal Allah pun telah kemudian memberikan kepada kita batasan yang jelas. Laki-laki dan perempuan, batasan yang tidak boleh diganggu. Ya, tetapi di dalam teks ini, saudara, dalam 1 Korintus 6 ayat 9 maupun 1 Timotius 1 ayat 10, ini mengcover dosa homoseks atau lesbian yang pasif, yang membiarkan dirinya disentuh secara fisik. Saudara, ini bukan sentuhan biasa. Saudara sudah tahu sentuhan ini sentuhan seksualitas. Itu sama dengan percabulan yang lain. Antara laki-laki dan perempuan yang hidup cabul. Pasti ada sentuhan-sentuhan fisikal yang dimana salah satunya menjadi pasif. Dan dia menerima itu. Dia menikmati itu.
Alkitab mengklaim itu keji, itu dosa di hadapan Tuhan. Saudara, kenapa Alkitab membuka dengan begitu detail, memakai bahasa aslinya untuk menjelaskan keberdosaan saudara? Supaya kelak ketika saudara menghadapi itu, saudara sudah tahu, oh sudah ada hukum rambu-rambu yang Allah ingatkan kepada kita, supaya kita ada dalam kekudusan dan tidak membiarkan diri kita, teman kita, rekan kita, sepelayanan atau sesama keluarga kita atau masyarakat kita jatuh dalam dosa yang sama. Jadi pasif, itu dosa. Juga aktif, saudara. Aktif, saudara lihat di dalam kata arsenokoites dan malakos itu mengacu kepada kepasifan. Jadi ini sekali lagi berbicara di dalam keintiman seksual yang immoral ya, saudara. Jadi istilah malakos arsenokoites merujuk kepada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lain dan pasangan homoseks yang aktif maupun pasif. Jadi saudara jangan pikir Alkitab tidak memberikan analisa. Alkitab menganalisa dengan begitu clear, ya. Jadi kalau saudara mau melawan orang-orang yang mencoba untuk menyatakan kemenangan cinta mereka yang terlarang, saudara perhatikan Alkitab berbicara clear kepada kita untuk memberikan ketajaman penghakiman yang jelas terhadap dosa. Yang kedua, LGBT bukan saja itu adalah kekejian di hadapan Allah, tetapi itu juga dilihat oleh Allah sebagai perzinahan dan penyembahan berhala. Perzinahan dan penyembahan berhala. Kita baca selanjutnya Roma 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Roma 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Next. Yang di belakangnya Pasca mungkin baca buat kita. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bingung menjadi gelap. Ya, saudara perhatikan di situ di dalam kalimat menindas kebenaran Allah menyebabkan manusia mengganti Allah dengan penyembahan berhala. Saudara di dalam pasal pertama ayat 18 dan seterusnya, Paulus berbicara bahwa manusia memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Secara umum, apa yang mereka perlukan tentang Allah, pengetahuan tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah itu dibukakan di dalam alam ciptaan. Diberikan di dalam hati nurani, bahkan dalam sejarah Allah menyatakan itu. Itu pewahyuan Allah. Manusia semuanya tahu adanya Allah. Tidak mungkin tidak tahu. Seorang ateis pun tahu adanya Allah, makanya dia bilang Allah tidak ada. Kalau Allah itu tidak ada, ya, mengasumsikan bahwa Allah itu pasti ada. Jadi saudara dan saya perhatikan bahwa seorang ateis pun tahu Allah itu ada. Jadi manusia tidak mungkin tidak tahu bahwa Allah itu ada. Mereka tahu Allah punya eksistensi, mereka tahu sifat-sifat Allah karena alam menceritakannya, ciptaan alam menceritakannya, dan diri kita sendiri manusia menceritakannya. Problemnya adalah manusia menindas kebenaran Allah dan mengganti Allah dengan penyembahan berhala. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu manusia itu menggantikan Allah, sebagaimana kalimat daripada John Calvin, saya kutip kalimat ini, hati manusia adalah pabrik berhala. Jadi di dalam pikiran manusia ketika kebenaran Allah tidak memerintah lagi atas hidup mereka, otomatis tanpa saudara rangsang, tidak perlu stimulasi dari luar. Tanpa saudara rangsang, saudara sedang duduk pun tiba-tiba itu pikiran dosa lewat. Terbersit saja keinginan-keinginan yang berdosa dalam diri saudara. Saudara tidak menginginkannya pun pikiran itu muncul. Ini baru dari pikiran kita yang berdosa. Belum lagi setan yang kerjakan. Saudara tidak tahu setan di sini hadir kan? Saudara lihat setan? Tidak. Setan adalah roh. Maka dia membisikkan sesuatu yang saudara tidak lihat wujudnya. Tetapi pikiran itu tiba-tiba memikirkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang disebut dengan menindas kebenaran Allah dan menggantikannya sehingga pikiran yang sia-sia, hati yang gelap itu menguasai kita. Saudara, jangankan jemaat, hamba Tuhan pun saudara dan saya lihat, mereka tidak bebas daripada pikiran kotor. Saudara, ini sesuatu hal yang saudara harus hati-hati. Dan harus mendoakan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya imajinasi saya dikuasai oleh Tuhan. Tolong saya supaya kecondongan-kecondongan pikiran saya dikuasai oleh Tuhan.
Suatu saat anak saya Stefani itu bilang begini sama saya. Sudah beberapa hari ini dia bilang hal yang sama. Mama Stefani tidak mau mimpi yang buruk. Setelah itu dia tanya, kenapa Stefani mimpi yang buruk? Lalu saya bilang begini, Stefani, pikiran itu bisa mengeluarkan gambaran-gambaran kayak film. Baik yang benar sesuai Alkitab, baik juga yang tidak benar. Yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Lalu dia mulai berpikir, kok pikiran bisa keluarkan gambaran-gambaran kayak film-film? Itu adalah cara kami menjelaskan kepada anak kami. Saya bilang, betul nak. Karena itu caranya supaya kamu tidak mimpi buruk, supaya pikiranmu itu mengeluarkan gambaran-gambaran yang baik, berdoalah supaya Tuhan memberikan kamu mimpi yang baik. Lalu betul dia berdoa. Jadi waktu kami mau berdoa malam, dan Mama Stefani yang pimpin doa. Oke. Jadi waktu dia pimpin doa, saya amati baik-baik apa yang dia doakan. Dia doakan, Tuhan Stefani tidak mau mimpi buruk. Oke, setelah itu dia mimpi ternyata hal yang menyenangkan. Kami pun lihat, loh kok dia ketawa-ketawa ya. Lalu kami tanya sama dia, Stefani tadi malam mimpi ya? Tidak Mak, Stefani tidak mimpi. Jangan bohong. Lalu kami mulai tanya, kok kamu ketawa nak? Iya Ma, baru dia mulai cerita mimpinya yang menyenangkan. Langsung saya ingatkan dia, Stefani berdoa minta Tuhan memberikan mimpi yang baik, bukan? Tuhan sudah kasih mimpi yang baik. Bersyukur kepada Tuhan. Hal yang sederhana, tapi saya mengajarkan anak kami bahwa imajinasi begitu penting untuk didoakan. Pikiran-pikiran yang berdosa itu yang sia-sia, hati yang gelap bisa menguasai kita. Saudara suka tidak suka, saudara mau atau tidak mau dia muncul. Karena memang kita adalah pabrik berhala hati kita. Maka hanya kuasa Roh Allah saja yang berkuasa membuat kita untuk kemudian kita bisa mengontrol pikiran kita. Bahkan di tengah-tengah ketidaksadaran jiwa kita. Di waktu tidur, Tuhan berkuasa. Saudara pernah alami tidak? Saudara di dalam mimpi, saudara tidak sadar pun saudara bisa mimpi yang buruk. Dan bahkan terkait dengan seksualitas. Saya harus bicara yang jujur, karena ini adalah fakta. Saudara pemuda, saudara ada di dalam usia-usia sedemikian. Dan seorang teolog berkata, dosa para pemuda adalah dosa imajinasi. Kenapa? Karena dia berimajinasi tentang hal-hal seksual. Maka ini adalah sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan menganggap bahwa ini perzinahan. Perzinahan belum berlangsung secara aktual. Ini baru secara potensial di dalam pikiran. Sedangkan Paus Fransiskus berkata apa? Orientasi homoseksual itu tidak berdosa. Alkitab bilang berdosa. Jadi saudara ini sesuatu yang betul-betul ala cover betul kekudusan kita. Dia tidak ingin umatnya itu hidup di dalam jalan yang tidak benar, di dalam kekotoran hidup. Jadi Alkitab berkata bahwa penyembahan berhala itu mencakup apa yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yakni apa yang saya katakan pikiran yang sia-sia, hati yang gelap tadi. Dan akibat dosa bersangkutan adalah terjadinya disintegrasi moral di dalam hidup pribadi maupun masyarakat. Saudara sadar atau tidak, segala keadaan manusia sebaik apapun peradaban hidupnya, di sana pasti terdapat disintegrasi moral. Disintegrasi moral juga termasuk homoseksualitas, ya, yang merupakan akibat sekaligus ungkapan dari dosa penyembahan berhala. Dan disintegrasi moral termasuk homoseksualitas adalah penghinaan terhadap rancangan Sang Pencipta, creational design. Saudara, seorang teolog Westminster, ketika dia datang ke sini dia bilang begini. Sebenarnya apa yang menjadi akar persoalan daripada dosa homoseksualitas atau percintaan sesama jenis? Akarnya itu adalah Tuhannya. Tuhannya itu siapa? Ketika Tuhannya adalah nafsu seksualnya, maka yang menguasai kehidupan dia secara potensial maupun secara aktual adalah seks. Karena itu Tuhannya. Tetapi jika Tuhannya adalah Kristus, maka Alkitab berkata, jadikanlah Kristus sebagai Tuhan. Kuduskanlah firman di dalam hidupmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika tidak demikian, maka saudara akan menjadi orang-orang yang melawan creational design. Entahkah saudara adalah pelaku aktif, atau saudara adalah pelaku pasif. Entahkah itu secara potensial terjadi, atau secara aktual itu terjadi. Matius 5 ayat 32.
kembali kepada Fradita, mungkin bacakan bagi kita Matius 5 ayat yang ke-32. Ya, Matius 5:32, kata sina. Kata sina di situ saudara bahasa Yunaninya porneia. Saudara, arti porneia adalah semua jenis hubungan seksualitas yang tidak bersesuaian dengan kehendak Allah. Incest, melacur, homoseks, dan juga lesbian di dalamnya. Bestiality termasuk pergi dengan nafsu dengan binatang. Dan hal yang lain. Saudara, ini semua sudah tercover di dalam kata zina. Jadi jangan pikir Alkitab itu tidak tahu segala nafsu dosa saudara, tetapi Alkitab justru sudah mengetahuinya karena berasal dari Allah yang Maha Tahu, dan dia bongkar itu satu persatu. Dia buka itu detail kepada engkau dan saya. Supaya saudara tahu bahwa kejadian demi kejadian yang hari ini terjadi hanyalah penggenapan daripada firman Allah. Dan itu bukti daripada eskalasi dosa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengerikan sekali, dan dengan demikian dosa LGBT di dalam hubungan sesama jenis, percintaan sesama jenis adalah perzinahan, kategori perzinahan. Bukan saja zina secara fisik, tetapi zina secara rohani, penyimpangan daripada Allah yang dia sembah. Jadi saudara, Allah tidak melihat bahwa dosa itu adalah sesuatu yang kemudian lepas daripada diri dia. Dosa adalah selalu berhubungan dengan Allah. Dosa tidak saja bersifat horizontal, tetapi dosa adalah hal yang berhubungan secara vertikal dan horizontal. Yang ketiga, LGBT dalam perspektif Alkitab. Pertama adalah kekejian, yang kedua adalah perzinahan dan penyembahan berhala. Ketiga, orientasi LGBT adalah dosa. Kalau tadi dikatakan orientasi itu tidak berdosa, Alkitab bilang dengan jelas orientasi LGBT, kecondongan itu dosa. Kalau begitu saudara, jangankan saudara menjadi pelaku aktif. Saudara sudah memiliki saja, terbersit saja, belum menjadi pelaku, baru terbersit saja, langsung Alkitab memberikan penghakiman kepada saudara. Ya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kalau saya perhatikan ya, Tuhan kita itu bahkan urusan yang sebenarnya kita pikir itu privasinya kita ya, urusannya kita. Dia urus loh saudara, dia urus. Dia itu Allah dan Bapa kita, dia bukan sekedar pencipta, dia Bapa. Kalau saudara punya ayah, saudara punya ibu yang mengasihi saudara, semua detail hidup saudara dia akan urus. Karena dia mengasihi saudara. Kalau ayah ibu yang tidak benar ya dia buang anaknya. Terserah anak mau jadi apa. Tapi Allah kita adalah Allah yang merupakan Bapa yang kekal dan sempurna. Kalau kebapaan dan keibuan daripada orang tua kita itu punya cacat, Allah kita tidak punya cacat. Dia begitu mengasihi kita sampai dia memperhatikan seluruh bagian daripada kehidupan kita. Ya, jadi ini sesuatu hal yang saudara harus ucap syukur ya. Jangan saudara berpikir bahwa Allah kita terlalu membatasi kita, tetapi lihatlah ini sebagai cinta kasih Allah yang besar bagi umat Allah untuk melindungi umat Allah agar tidak terjebak di dalam dosa-dosa sedemikian. Orientasi LGBT di dalam percintaan sesama jenis adalah dosa. Mari kita lihat Roma 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Ellen silakan baca. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam menjelasin mereka seorang kepada Tuhan, sehingga mereka melakukan kemusuhan laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal. Ya, saudara lihat di situ jelas ya. Alkitab bicara jelas, laki-laki kasih tinggal persetubuhan yang wajar, perempuan kasih tinggal persetubuhan yang wajar di dalam lembaga pernikahan, lalu hidup dengan sesama jenis di dalam percintaan seperti suami istri yang Allah tetapkan. Ya, jadi saudara perhatikan di situ dosa hawa nafsu yang memalukan, hawa nafsu saudara ya. Saudara perhatikan di dalam bahasa Yunaninya patos. Kalau kita lihat hawa nafsu dalam bahasa Yunaninya berarti ini mengacu kepada afeksi dari pikiran yang merangsang
Afeksi dari pikiran yang merangsang keinginan yang penuh gairah, kesenangan yang berubah-ubah, dan ini adalah nafsu jahat. Jadi berarti Allah langsung bicara bahwa ada rangsangan, stimulasi di dalam pikiran kita yang mendorong saudara untuk memiliki kegairahan. Yang tadi dikatakan meluap-luap. Siapa yang stimulasi? Diri kita. Dosa di dalam diri kita. Pikiran yang merangsang keinginan itu. Saudara, betapa menjijikkan diri kita. Ketika saudara memperhadapkan dirimu dengan firman, betapa menjijikkan diri kita. Karena ternyata saudara melihat bahwa, kok ada pikiran-pikiran yang merangsang itu di dalam diri kita yang menyebabkan gairah. Saudara, saya mau ungkapkan, orgasme. Bisa terjadi, ada pasangan atau tidak ada pasangan. Kenapa? Hawa nafsu, saudara. Hawa nafsu, munculnya pikiran-pikiran yang merangsang keinginan yang bergairah. Saudara, ini bukan soal kelebihan hormon. Ada orang yang kelebihan hormon sehingga yang menyebabkan dia tanpa ada apapun, dia tidak menginginkan pun, tiba-tiba saja terjadi orgasme. Itu secara medis, secara klinis itu bisa kemudian ditolong. Kelainan hormonal. Tetapi saudara, memang pada dasarnya, saudara dan saya orang berdosa. Saudara dan saya harus akui itu. Dan saudara waktu berkaca kepada kekudusan Allah melalui firman-Nya, saudara tidak dapat mengangkat kepala saudara dan berkata, saya orang benar. Yang ada adalah saudara tertunduk malu dan saudara bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, betapa menjijikkan diri saya Tuhan, betapa saya tidak kudus di hadapan Tuhan, bukan orang lain Tuhan, tapi diri saya. Menjijikkan kan? Tuhan buka ini karena Dia mengasihi saudara. Supaya saudara menelaah, membedah dirimu, mengevaluasi dirimu. Supaya hiduplah di dalam kekudusan. Persetubuhan Yunani, krisis. Ini bicara mengenai relasi kepada relasi. Mengacu kepada fungsi natural dari laki-laki dan perempuan yang bersifat komplementer. Termasuk dalam hal seksual yang ditinggalkan. Saudara tadi lihat bagaimana Menteri Transportasinya perkenalkan suaminya itu. Lalu ciuman di depan Senat. Suami saya yang mendukung saya. Yang memungkinkan saya untuk bisa bertugas di dalam lembaga publik ini. Tugas yang harus dijalankan oleh seorang istri perempuan digantikan. Dan nafsu sedemikian sudah dibicarakan oleh Allah. Orientasi sedemikian sudah dibicarakan oleh Allah. Itu adalah dosa di hadapan Tuhan dan tidak ada kompromi dengan hal tersebut. Tidak ada kompromi. Siapapun dia yang ada dalam gereja ini maupun di luar gereja, dalam masyarakat manapun, saudara dan saya harus ingat baik-baik ini adalah sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Hawa nafsu yang harus dihukum oleh Tuhan. Jangan pikir saudara bebas. Termasuk statement daripada Paus yang tadi saya katakan. Paus berbicara atas nama manusia. Tetapi dia bukan Allah. Maka saudara harus kembali kepada firman Allah yang berasal dari pencipta kita, yang mendesain kita, manusia, untuk kemuliaan Dia dan untuk kekudusan, hidup dalam kekudusan. Kemudian saudara dan saya melihat di dalam frase selanjutnya, frase yang tak wajar, persetubuhan yang tak wajar, atau berlawanan dengan natur ya, di dalam bahasa Yunani-nya parapisin. Ini berbicara mengenai suatu kebiasaan ya, penyimpangan aktivitas seksual yang terjadi di dalam dunia kuno, khususnya perilaku homoseksualitas. Laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Jadi jangan pikir pada zamannya Rasul Paulus belum terjadi, sudah terjadi. Ingat di dalam Kejadian 19 sebelum Rasul Paulus hidup pun sudah terjadi. Jadi di dalam kitab Roma Alkitab mendefinisikan esensi daripada dosa homoseksualitas atau percintaan sesama jenis ini sebagai berpaling dari tatanan dan rancangan Allah dalam penciptaan. Bagi Paulus hal ini adalah penyembahan berhala yang disebabkan oleh penindasan kepada kebenaran Allah.
Jadi saudara memperhatikan bagaimana upaya-upaya manusia yang mengatakan love wins, ya. Baru mereka berparade. Bahkan Facebook sendiri membuat satu kebijakan untuk kemudian ada semacam orang-orang pelanggan daripada Facebook yang homoseks itu dia boleh bikin semacam warna pelangi itu menjadi identitas dia. Ya, merayakan mengenai percintaan sejenis itu. Tapi bagi Alkitab itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Orientasinya adalah orientasi berdosa. Lalu kita lihat kembali ke dalam Roma 1 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-31. Silakan membacanya selanjutnya. Ya, Roma 1 ayat 28 sampai 31. Ya, jadi kalau saudara membaca hal itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, maka pikiran-pikiran yang terkutuk itu adalah bagian daripada wujud dosa yang melahirkan keinginan-keinginan yang tadi saya katakan, keinginan-keinginan dosa, orientasi-orientasi dosa, serangkaian pemikiran maupun sikap dan tindakan yang fasik. Ya, yang kemudian kita tahu bahwa itu adalah wujud akar daripada dosa itu sendiri, ya, homoseksualitas atau percintaan sesama jenis itu. Jadi Alkitab memberikan kepada kita bahwa orientasi pemikiran yang berdosa terhadap urusan homoseks atau percintaan sesama jenis adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi tidak diperbolehkan hal tersebut muncul dalam pikiran kita pun tidak boleh. Sedapat mungkin saudara menghardiknya. Ya, pikiran sedemikian kalau ada muncul dalam pikiranmu, hardiklah pikiran itu. Jangan biarkan pikiran itu bercokol atau kemudian saudara mulai menambah-nambahkannya dan mengembangkannya. Sedapat mungkin saudara buang itu. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam pemikiran daripada Paulus, dosa homoseks adalah salah satu dosa. Bukan satu-satunya dosa, tetapi salah satu dosa yang ada dalam daftar Paulus. Dan ini merupakan hal yang contoh yang mencolok, ya, yang mengerikan, yang Allah itu keluarkan daripada sikap hati manusia yang menindas kebenaran Allah. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa ini adalah hal yang memang tidak berkenan kepada Tuhan. Allah sudah cover itu semua sehingga argumentasi-argumentasi yang mencoba untuk mendapatkan kesetaraan, ya, di dalam pengakuan pernikahan atau percintaan sesama jenis itu tidak boleh kita lakukan. Yang keempat, kita lihat penghakiman Allah atas LGBT, ya. Tadi kita lihat bagaimana Alkitab itu memberikan kepada kita definisi-definisi yang tepat terhadap dosa homoseksualitas atau LGBT ini. Sekarang kita melihat mengenai penghakiman Allah atasnya. Allah tidak pernah main-main dengan dosa. Bagi Allah, dosa harus dihukum. Tidak ada kompromi sedikit pun. Bagi Allah tidak ada dosa kecil, dosa besar. Dosa ya dosa. Harus dihukum. Kejadian 19 ayat 24, 25 sampai 25 lalu kemudian ayat yang ke-28. Di situ dikatakan kematian yang diberikan oleh Allah melalui hujan belerang yang turun atas seluruh penduduk Sodom dan Gomora kecuali Lot dan keluarganya, tetapi istrinya mati. Saudara perhatikan di situ kenapa Allah tidak hukum dengan cara yang lain. Kenapa dia menghanguskan Sodom dan Gomora dan tidak ada sisa. Kecuali Lot dan keluarganya, istrinya berdosa dan istrinya mati. Saudara perhatikan baik-baik. Kematian yang mengerikan. Kematian yang tidak memberi kesempatan pertobatan bagi orang-orang penduduk Sodom dan Gomora. Menunjukkan kepada apa? Kekudusan Allah yang geram kepada dosa. Saudara pikir pandemi yang sekarang terjadi adalah hal yang kemudian bukan penghakiman Allah. Bagi saya pandemi itu juga bagian daripada penghakiman Allah. Saudara perhatikan Paris, Prancis. Ini lepas daripada orang percaya yang mengalaminya. Tetapi secara umum saudara perhatikan, misalnya Paris, kematian per hari 50.000 orang. Itu untuk tahun yang kemarin, memasuki tahun ini. Saudara 50.000 per hari itu kan
Kematian yang sangat besar. Waktu pandemi pertama, Italia memegang rekor, bukan? Apa yang saudara pikirkan? Ketika berita itu datang kepada saya, mengenai Paris itu 50.000 orang mati per hari, saya bilang, Tuhan memang mau kasih bersih buminya dia. Dia sudah betul-betul muak, jijik dengan dosa-dosa orang-orang yang ada di dalam bumi tanah milik dia. Dia muak. Maka dia buang, dia bunuh mati. Dia tidak kirim hujan belerang dan api dari langit untuk hanguskan. Dia tidak kirim air bah, tapi dia kirim apa? Pandemi corona, dan kemudian dengan mutasi corona yang lebih jahat lagi. Hanya satu virus ini dengan mutasinya kita tidak bisa atasi. Manusia berapa ribu jiwa, berapa juta jiwa sudah mati. Saudara perhatikan hal itu. Kecuali orang percaya. Saya mau katakan itu adalah penghakiman Allah. Allah muak, Allah jijik. Melihat apa yang terjadi dalam dunia dia. Imamat 18 ayat 22 dan 20 ayat 13 yang tadi kita bicarakan. Di situ dikatakan apa? Kematian bagi kedua pihak, baik yang mencabuli maupun dicabuli. Ini hubungan bukan saja sesama jenis, tetapi yang lawan jenis pun adalah dosanya dihukum mati oleh Tuhan. Ya, dihukum mati. Saudara tidak main-main, mati saudara. Dirajam pakai batu sampai mati. Ada orang yang memberikan kepada kita untuk kemudian hukuman mati di dalam negara-negara itu sebaiknya jangan diadakan. Tetapi bagi saya saudara, Alkitab tidak meniadakan hukuman mati. Hukuman mati boleh diadakan bagi penjahat. Dan salah satu penjahat yang dihukum mati adalah homoseks. Saya baca tahun 1970-an, kenapa mereka itu memperjuangkan begitu hebatnya kesetaraan, ya, pengakuan untuk kemudian percintaan sesama jenis ini diterima khususnya di Amerika, saudara. Karena tahun 1970-an itu ada salah satu pejabat publik yang diberondong, ditembak mati. Karena dia adalah seorang homoseks. Dan kemudian ada juga penyerangan secara mendadak kepada klub homoseks. Ya, kemudian itu mereka juga ditembak. Waktu saudara lihat ini, saudara sedih atau senang? Di satu pihak kita bersedih karena manusia mati dengan cara tidak adil. Kenapa harus ditembak mati dengan cara tidak adil? Tetapi di sisi lain, dengan dosa yang ada, saudara mungkin berpikir itu layak. Saudara, kenapa saya memberitahukan hal ini? Ini bukan wujud kebencian kita. Tapi seharusnya saudara memiliki emosi yang sama dengan Tuhan. Saudara, waktu saya pertontonkan itu orang ciuman di depan Senat. Saudara jijik gak kayak begitu? Mau muntah, bukan lihat kayak begitu. Maka waktu saya baca berita itu, bagi saya di satu pihak saya sedih karena ciptaan Allah manusia itu dibunuh mati dengan tidak adil. Tetapi di pihak lain memang layak dosa dihukum. Kalau pemerintah, agama tidak lagi menurunkan hukuman yang sepatutnya kepada orang-orang yang menyimpang, saudara juga harus pikirkan, mungkin Tuhan pakai cara lain untuk membasmi. Jangan hanya pikir narkoba dan gembongnya saja yang kemudian ditangkap dan dibunuh mati, eksekusi mati. Roma 1 ayat 24 sampai 25. Mungkin saudara lihat ini kayaknya kurang hak asasi manusianya kok kurang diperjuangkan. Nanti kita lihat berikutnya. Roma 1 ayat 24 sampai 25. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Allah menyerahkan. Dosa homoseks adalah penghakiman Tuhan. Bahwa itu lahir daripada natur keberdosaan manusia, ya. Tetapi Allah juga menyerahkan mereka ke dalam dosa tersebut. Jadi kalau mereka menikmati dosa itu, mereka tidak bisa tinggalkan itu. Mereka terus ada dan mereka binasa di dalam keberdosaan itu. Allah menyerahkan mereka. Memang mereka akan dibinasakan Tuhan dengan kecemaran itu. Jika saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara berdosa, Tuhan tegur dosa saudara. Tapi kalau dia berhenti menegur saudara, itu alarm berbahaya besar. Kenapa? Karena dia siap membinasakan saudara. Mengerikan saudara.
Jadi ini adalah sesuatu yang kemudian kecemaran, mencemarkan ya. Ini istilah bahasa Yunaninya yang berhubungan dengan imoralitas secara seksualitas ya. Roma 1 ayat 32 juga berbicara mengenai kematian. Bagi pelaku homoseksualitas pasif dan aktif. Bagi yang setuju atau mendorong dan mendukung dengan dosa homoseksualitas, walaupun dia tidak terlibat dalam homoseksualitas. Misalnya saudara menjadi orang tua daripada anak-anak saudara yang homoseks. Saudara tidak menegur dosa, tetapi yang saudara lakukan apa? Tidak apa-apa nak. Itu pilihan. Wah saudara, Tuhan melihat hal ini. Siapapun yang mendorong, siapapun yang menyetujuinya, sekalipun dia bukan seorang homoseks, dia terlibat di dalam dosa itu dan dia layak dihukum mati. Waktu kita melihat penghakiman Allah atas dosa sedemikian, saudara, tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi kompromi terhadap percintaan sesama jenis, orientasi kecondongan apapun yang muncul dalam diri saudara terkait dengan imoralitas, apapun itu. Bagi Tuhan, itu pelanggaran yang layak dihukum mati. Jika orang yang lawan jenis saja, laki-laki suka dengan perempuan yang sudah bertunangan dan hidup di dalam persetubuhan sebelum menikah, dia dihukum mati, apalagi homoseks. Jadi ini menggambarkan kepada kita keadilan Allah yang tidak sama sekali main-main. Kekudusan Allah yang tidak ada kompromi sedikit. Saudara mungkin mengkompromikan itu karena budaya mengatakan hal itu. Karena sudah banyak negara yang mengakui itu. Amerika masuk dalam 20-an negara. Negara pertama negara Belanda. Kita tahu itu. Belanda yang di sana ada Abraham Kuyper. Belanda yang di sana ada apa? Herman Bavinck. Teolog-teolog besar, Doyower, macam-macam. Di mana orang yang mengasihi Tuhan? Mengerikan. Gereja zaman sekarang, saudara memperhatikan pendeta-pendeta homoseks dengan sangat-sangat tanpa rasa bersalah. Menunjukkan sukacita, bahagia, nikah sesama jenis. Imam-imam, gereja-gereja melegalkan pernikahan sesama jenis. Ada gereja yang tidak melegalkan, tapi diam-diam membiarkan imam, membiarkan pendeta, membiarkan hamba-hamba Tuhan hidup dalam homoseksualitas atau lesbian. Jadi kesimpulan kita, LGBT dalam perspektif Alkitab, hukum kekudusan dalam Alkitab menyatakan karakter Allah yang maha kudus dan umatnya yang seharusnya menjadi orang kudus. Tidak ada kompromi. Dan hukum kekudusan tetap relevan bagi semua manusia, khususnya bagi setiap orang percaya di sepanjang zaman. Jadi kita umat Allah wajib meninggalkan imoralitas dan hidup sesuai dengan hukum moral Allah. Kalau saudara ada dalam dosa sedemikian, Alkitab panggil saudara keluar dari dosa itu. Tinggalkan dosa itu. LGBT dan segala orientasi atau kecondongannya itu adalah dosa yang keji dan layak dihukum mati di hadapan Allah. Dosa LGBT bukanlah berkat untuk dirayakan dan dikukuhkan. Alkitab jelas clear, tidak kemudian mengizinkan hal ini. Saudara, waktu saya dengar Mahkamah Agung Amerika mengesahkan perkawinan sejenis, dan kemudian Joe Biden juga bicara hal yang sama. Bahkan membiarkan orang pertama, Menteri Transportasi itu mengungkapkan secara terbuka hubungan seksualitasnya dengan suaminya itu. Saudara, apa yang membuat saya itu sedih? Saya ingat pembentukan negara Amerika. Kaum Puritan dari Inggris pergi ke Amerika. Mereka berjuang untuk membangun negara di sana di atas dasar firman Allah. Jonathan Edwards salah satu bagian yang ada di sana. Kaum Puritan adalah orang-orang teolog Kristen yang takut akan Tuhan. Alkitab, dan saudara perhatikan, setiap hamba-hamba Tuhan di dalam pendirian negara Amerika, mereka mendoakan negara itu, mereka kemudian menyerahkan itu di dalam tangan Tuhan. Setiap presiden Amerika, waktu mereka mau dikukuhkan,
tangan mereka di atas Alkitab. Itu saudara waktu lihat itu saudara punya jiwa rasa seperti apa? Sedih sekali. Sedih sekali. Karena kita tahu sejarah pembentukan negara Amerika. Khususnya USA. Bagaimana iman Kristen ada di sana. Tapi diinjak-injak. Dan kita hanya tinggal tunggu. Kapankah waktunya Tuhan menghancurkannya? Jangan pikir negara adikuasa tidak dihancurkan oleh Tuhan. Sudah banyak bukti. Babel Tuhan hancurkan. Persia Tuhan hancurkan. Yunani Tuhan hancurkan. Romawi Tuhan hancurkan. Tinggal tunggu negara adikuasa hari ini. Kita bersyukur karena Indonesia masih kemudian Tuhan itu jaga, peliharakan. Ya. Nah yang berikutnya kita lihat mengenai kasih sejati dalam perspektif Alkitab. Saudara, saya pikir ini adalah hal-hal yang penting sekali untuk mengkantor apa yang kemudian terjadi di dalam kehidupan daripada pernikahan ataupun percintaan sesama jenis. Yang pertama, kita mulai lihat di dalam pemikiran Martin Luther tentang seksualitas dan kasih. Luther berkata bahwa seksualitas dan kasih adalah bagian daripada penciptaan Allah yang baik. Jadi Allah tidak melihat hal seks atau cinta itu sebagai dosa. Tetapi itu adalah pemberian yang Allah berikan di dalam diri manusia. Karena itu manusia bisa saling mencintai. Dan juga di dalam Kejadian, Allah menciptakan dua jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan, sebagai kehendak Allah yang baik. Dan adalah pekerjaannya. Karena itu saudara melihat bagaimana percintaan sesama jenis melawan kreasional desain dari Allah. Salah satu gender tidak boleh menghina atau meremehkan yang lain, melainkan saling menghormati sebagai ciptaan yang baik yang berkenan kepada Allah. Jadi ini adalah berbicara mengenai sesama laki-laki dan perempuan harus menghormati sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Laki-laki dan perempuan telah diciptakan untuk tidak dapat hidup sendiri. Artinya memang Tuhan yang menyebabkan untuk kemudian mereka itu saling menyukai, saling mengasihi. Ya, kalau kalimat daripada Martin Luther, mereka tertarik satu sama lain, bahkan mereka saling merindukan. Allah sendiri yang menanamkan keinginan ini di dalam diri manusia. Jadi kalau saudara mencintai calon istri atau calon suamimu yang lawan jenis, itu adalah hal yang memang wajar. Tuhan berikan itu, Tuhan taruh itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin saudara bisa kemudian jatuh cinta dan kemudian menikah? Allah menanamkan itu di dalam diri kita. Firman Allah di dalam kata berbuah, ya, ini dia pakai ilustrasi dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai 8. Sebenarnya itu adalah perintah Allah juga bagi manusia dalam Kejadian 1 ayat 28 bahwa beranak cuculah dan penuhilah bumi. Dan bagi Luther, benih yang memperanakkan ditanamkan Allah di dalam tubuh manusia dan sangat aktif dalam wanita. Jadi memang Allah sudah tanamkan benih itu akan hidup, baik sperma maupun ovum. Dan terutama di dalam perempuan, dia memiliki karakteristik tersendiri karena dia punya rahim, laki-laki tidak punya rahim. Laki-laki tidak bisa menghasilkan ovum. Karena itu Luther mengatakan bahwa sangat aktif dalam diri wanita. Dan memang Allah taruh itu. Allah sudah mendesain itu sedemikian rupa sehingga di dalam lembaga pernikahan apa yang menjadi kehendak Allah tercapai. Tubuh kita dan segala organ-organ tubuhnya, fungsinya akan berjalan sesuai dengan desainnya Tuhan. Nah, kasih seksual serta keinginan berinteraksi di dalamnya itu adalah pekerjaan Allah. Jadi berarti kalau saudara dan saya itu memiliki cinta kasih seksual satu dengan yang lain, interaksi itu terjadi, saudara ingat bahwa itu adalah pekerjaan Allah. Ya, tapi ingat ini terjadi di dalam lembaga pernikahan. Walaupun dalam lembaga pernikahan sebelum saudara menikah, saudara saling suka, tetap itu adalah berasal dari Tuhan. Ya, Tuhan tanamkan itu. Bagi Luther, kasih pernikahan adalah kasih yang melebihi segala jenis kasih di dunia, baik kasih orang tua, saudara maupun sahabat. Dan kasih itu tidak egois, tetapi kasih yang saling melayani satu dengan yang lain dan saling menyerahkan diri satu terhadap yang lain. Nah, sampai di titik ini, saudara, kaum LGBT itu mempropagandakan atau lebih tepatnya memutarbalikkan fakta ini, memutarbalikkan keadaan ini. Jadi apa yang harusnya menjadi tugas daripada istri, perempuan, ataupun tugas daripada laki-laki, suami, itu kemudian digantikan dengan fungsi sesama jenis. Ya. Jadi bagi mereka ini bisa diatasi.
Apa yang menjadi fungsi-fungsi sedemikian mereka bisa atasi dengan pernikahan sesama jenis itu. Tetapi mari kita lihat bagaimana Tuhan memberikan kepada kita perspektif Kejadian 1-2 mengenai perempuan itu diciptakan bahwa dia adalah pelengkap yang dirancang bagi laki-laki. Jadi kalau dia adalah pelengkap, saudara, itu tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. Ya, kata penolong Ezer ya, ini berbicara mengenai seorang yang menyediakan kekuatan di tempat yang kurang pada orang yang ditolong. Ya, kalau saudara lihat kepada Menteri Transportasi tadi dia bilang apa, suaminya dia yang sesama jenis itu, laki-laki itu yang kemudian menggantikan posisi perempuan. Sepadan, ya, bukan berarti seperti Adam, ya. Ini bukan hasil cloning, ya. Juga bukan sesama jenis sebenarnya. Tetapi pelengkap bagi Adam di dalam arti bahwa ini adalah rekan imbangan yang berdiri di depan laki-laki ataupun di belakang laki-laki untuk kemudian mendorong dia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi kalau saudara perhatikan, ini adalah konsep-konsep Alkitab yang kemudian sekarang itu diadopsi dan digantikan dengan pasangan sejenis, percintaan sesama jenis. Lalu Hawa dicipta bukan dari ketiadaan ataupun dari debu tanah, tetapi dari salah satu rusuk Adam. Jadi berarti dia equal, tetapi juga dia berbeda daripada Adam. Dia sama seperti Adam, sejenis, sederajat dengan Adam karena manusia. Dia adalah manusia. Tetapi Hawa berbeda dari binatang dan dia bukan laki-laki. Dia bukan laki-laki. Alkitab memberikan diferensiasi yang jelas untuk hal ini. Sehingga sekali lagi saya katakan bahwa kromosom pun adalah cara Tuhan untuk menunjukkan perbedaan signifikan jenis kelamin ini. Perempuan diambil dari laki-laki, sebuah ciptaan yang baru, seperti laki-laki sekaligus berbeda dari laki-laki untuk melengkapi laki-laki. Karena itu tidak bisa digantikan oleh sesama jenis. Laki-laki dan perempuan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 25 itu dijadikan sebagai satu daging, diberkati oleh Allah dalam pernikahan, dan kemudian dijadikan sebagai satu daging. Nah, istilah satu daging ini sebenarnya sama dengan kata telanjang yang mengacu kepada intimasi seksual. Jadi kalau saudara melihat hal ini berarti Allah sedang menunjukkan bahwa tindakan hubungan seksual atau persetubuhan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi satu secara relasional maupun secara organik. Jadi seluruh keberadaannya itu bersatu. Bukan saja tubuhnya, tetapi secara rohani, mental dia itu namanya menyerahkan diri. Itu yang si Martin Luther pakai, tapi Paulus juga pakai istilah itu. Dia menyerahkan dirinya kepada si suami. Itu sebabnya Paulus bilang tubuh wanita adalah milik daripada sang suami. Begitu juga tubuh laki-laki adalah milik daripada sang istri. Jadi implikasinya kesamaan pada bagian-bagian tubuh di dalam hubungan sesama jenis tidak memungkinkan kesatuan secara relasional maupun organik atau satu daging. Terkait dengan sifat komplementer dari perempuan. Bayangkan perempuan punya organ tubuh, itu Tuhan sudah cipta untuk melengkapi laki-laki. Kok bisa perempuan dengan perempuan? Dengan tubuh, dengan organ tubuh yang sama. Bagaimana mungkin ovum dan ovum ini bertemu dan kemudian menghasilkan anak? Tidak bisa. Begitu juga laki-laki, sperma sama sperma bertemu, bagaimana? Tidak bisa. Dengan organ tubuh, dengan seluruh tubuh, fungsi tubuh yang Tuhan sudah siapkan. Jadi kata satu daging ini langsung sebenarnya menghancurkan hubungan sesama jenis. Bukan kemudian menjadi landasan atau legitimasi bagi hubungan sesama jenis. Calvin bahkan berkata bahwa Adam kehilangan salah satu tulang rusuknya, namun melalui kehilangan itu upah yang lebih besar diberikan kepadanya. Karena Adam mendapatkan teman hidup yang setia, karena sekarang ia melihat dirinya sendiri yang sebelumnya tidak sempurna dijadikan utuh di dalam istrinya. Allah sendiri berkata bahwa tidak baik seorang itu hidup, kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Jadi jelas sekali saudara, Allah itu memberitahukan kepada kita bahwa persatuan laki-laki dan perempuan adalah persatuan dari dua keberadaan yang berbeda. Di mana yang satu dibuat dari yang lain sekaligus masing-masing dibuat untuk yang lain. Ya, satu dibuat dari yang lain sekaligus masing-masing dibuat untuk yang lain. Komplementer. Jadi tidak ada kemudian
satu ruang untuk kemudian percintaan sesama jenis terjadi. Ini yang saya katakan di dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Penilaian Allah di tengah-tengah situasi sungguh amat baik. Masih ada tidak baik dalam diri laki-laki. Jadi berarti kalimat Allah ini langsung kemudian menghancurkan percintaan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki itu tetap tidak baik. Ataupun sebaliknya perempuan dengan perempuan tidak baik. Yang baik adalah laki-laki dan perempuan. Begitu. Jadi hanya dua orang dari jenis kelamin berbeda yang bisa memenuhi tujuan prokreasi. Saudara perhatikan, mereka mengambil atau mengadopsi anak supaya ada keturunan. Tapi keturunan selanjutnya adalah keturunan yang tidak kemudian memuliakan Tuhan. Kita tahu itu semua. Ya, jadi laki-laki sendiri saja, ya, perempuan sendiri saja itu tidak bisa, ya. Maleakhi 2 ayat 15 berkata mengenai keturunan ilahi. Jadi tujuan daripada persatuan laki-laki dan perempuan adalah untuk menghasilkan keturunan ilahi yang mempermuliakan Allah atau keturunan yang saleh. Faktanya, saudara dan saya perhatikan ketika mereka sesama jenis ini bercinta kemudian dilegalitaskan di dalam pernikahan, mereka angkat anak adopsi laki-laki atau perempuan pun, anak itu akan mencontoh orang tuanya. Dia akan mengalami kehilangan figur, entah itu mama atau papa, begitu ya. Laki-laki atau perempuan, sehingga pertumbuhannya menjadi tidak sehat dan akhirnya menghasilkan keturunan yang hancur. Jadi kalau kita perhatikan, memang prokreasi bukan satu-satunya tujuan pernikahan tentunya, karena ada orang yang menikah lawan jenis tetapi tetap tidak punya anak. Tapi yang terutama adalah saudara dan saya melihat bahwa keintiman seksual dalam pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk tujuan reproduktif, tetapi nanti pada akhirnya menyatakan kasih Kristus di dalamnya, ya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan daripada Kristus. Kalau tadi kita lihat mengenai teks-teks yang sudah bicara dengan begitu jelas perjanjian lama tentang kasih yang sejati yang Allah tetapkan, bahkan hasrat seksual yang Allah berikan, yang Allah tanamkan di dalam diri daripada manusia. Kita lihat pernyataan daripada Kristus, ya. Kovenan pernikahan sebagai sebuah persatuan seumur hidup dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu teks yang saya sudah katakan di dalam ayat-ayat referensi ini. Jadi kalau berarti Kristus sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal menyatakan otoritas yang paling tertinggi bahwa pernikahan sesama jenis harusnya tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Kasih itu harus kemudian dibatasi oleh firman Allah dan didasarkan kepada firman Allah itu sendiri. Jadi kovenan pernikahan itu bersifat monogami, satu laki-laki dan satu perempuan. Kita semua tahu ini. Dan bersifat eksklusif, menolak poligami maupun hubungan seksual antara jenis kelamin yang sama. Jadi Alkitab sudah kemudian memberikan batasan yang jelas tentang cinta kasih yang seharusnya dimiliki oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam lembaga pernikahan yang kudus. Lalu pernyataan rasuli, kita lihat juga dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 32 dan Wahyu 19, lalu Wahyu 21 sampai 22, kita tidak harus baca teks ini, tapi saya mau katakan bahwa signifikansi pernikahan itu dalam sejarah penebusan selalu menjadi simbol relasi kasih antara Allah dan umatnya, antara Kristus dan gerejanya. Jadi seharusnya pernikahan menyimbolkan kasih tertinggi ini, yaitu kasih Allah. Bagaimana mungkin pasangan sesama jenis bisa merefleksikan ini? Tidak bisa. Pasangan monogami dalam hal ini, laki-laki dan perempuan saja sukar, ya, untuk mewujudkan ini karena kita jatuh dalam dosa. Laki-laki berdosa, perempuan juga berdosa, sehingga untuk menjadikan relasi pernikahan kita itu merefleksikan kasih Kristus itu sukar sekali. Apalagi pasangan sesama jenis. Sudah sesama jenisnya sudah salah, apalagi dalam relasi selanjutnya. Jadi ini adalah hal-hal yang saudara dan saya melihat mengenai otoritas yang diberikan oleh Alkitab mengenai pernikahan, mengenai cinta yang seharusnya yang saudara dan saya itu miliki. Jadi kesimpulan kita, kasih dan seksualitas yang sejati itu berasal dari Allah, bersifat kudus dan rohani. Jadi kita tidak kemudian menilai atau menghakimi hasrat, keinginan mencintai, keinginan seksualitas di dalam lembaga pernikahan sebagai dosa, tidak. Karena itu diberikan oleh Allah, itu adalah kudus, itu rohani adanya. Itu berasal daripada Allah. Karena itu gunakan itu sesuai dengan batas-batas yang Allah berikan. Kasih dan seksualitas yang sejati didasarkan dan dibatasi oleh hukum-hukum Allah yang kudus. Sehingga
tidak boleh saudara dan saya melampiaskan atau mengekspresikan kasih itu, cinta itu dengan cara yang salah. Ya, jadi berarti kita menata pikiran kita, menata hati kita, menata keinginan jiwa kita dalam mencintai. Apakah itu benar di hadapan Tuhan? Ya. Kasih dan seksualitas sejati diekspresikan di dalam lembaga pernikahan yang didirikan Allah. Jadi lembaga pernikahan adalah satu-satunya wadah ekspresi cinta, kasih dalam seksualitas yang kudus. Tidak boleh terjadi di luar lembaga pernikahan. Entahkah itu sesama jenis atau lawan jenis. Kasih dan seksualitas sejati di dalam pernikahan adalah refleksi dari kasih Kristus dan gerejanya di dalam kekudusan. Jadi seharusnya saudara di dalam pernikahan itu yang harus terjadi. Persoalannya sekali lagi itu tidak terjadi di dalam hubungan pernikahan atau percintaan sesama jenis. Jadi dalam Alkitab semuanya kita itu melihat dengan jelas betapa posisi kekristenan adalah posisi yang beroposisi. Tidak menyetujui, tidak kemudian melegalitaskan hal-hal sedemikian. Percintaan, orientasi dengan sesama jenis ataupun dilegalitaskan di dalam pernikahan oleh pemerintah ataupun oleh gereja-gereja tertentu. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau itu terjadi di dalam gereja kita? Bagaimana kalau orang-orang yang LGBT itu terjadi di dalam gereja kita? Ada 3 pertanyaan yang saudara harus jawab. Dapatkah dosa LGBT diampuni? Saudara mungkin jawab dapat, tapi mana argumentasinya? Kedua, dapatkah dosa LGBT dipulihkan? Ketiga, haruskah kaum LGBT ditolak dan diasingkan dari gereja? 3 pertanyaan ini adalah menggambarkan sikap kita terhadap kaum homoseks atau kepada kaum LGBT. Yang pertama saya mau ajak kita melihat mengenai dapatkah dosa LGBT diampuni. Saudara dan saya akan bilang bahwa dosa itu pasti bisa diampuni. Markus 3 ayat 28, Lukas 12 ayat 10a. Dikatakan dengan jelas bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni Allah. Semua dosa, termasuk dosa LGBT, Allah berkuasa untuk mengampuni. Hanya ada 1 dosa yang tidak dapat diampuni. Atau dikatakan dalam 1 Yohanes sebagai dosa yang mendatangkan maut. Yaitu menghujat roh Allah. Itu jelas. Markus 3 ayat 29, Lukas 12 ayat 10, dan 1 Yohanes 5 ayat 16. Jadi hanya 1 dosa ini yang tidak dapat diampuni atau tidak diampuni Allah. Bukan karena Allah tidak berkuasa. Memang Allah tidak mau ampuni. Apa itu? Menghujat Roh Kudus berarti penghujatan dan pencemoohan secara terbuka, terus-menerus, licik, dan tanpa pertobatan terhadap pribadi dan karya anugerah Roh Kudus serta kesaksiannya tentang Kristus seumur hidup sampai mati. Artinya, saudara tidak akan percaya Kristus, saudara tidak akan bertobat sampai saudara mati. Itu namanya menghujat Roh Kudus atau dosa yang mendatangkan maut. Jadi kalau ada kaum LGBT yang sudah mendengarkan Injil Kristus, yang sudah mendapatkan teguran-teguran firman Allah tapi tidak mau bertobat, maka dia sampai dengan mati kalau dia tetap dalam dosa itu, saudara harus tahu. Dia sedang melakukan dosa penghujatan terhadap roh Allah. Dia memang sedang berada di dalam kebinasaan ketika dia hidup dan waktu dia mati. Dia pasti masuk neraka. Dan menghujat Roh Kudus itu juga dijelaskan dengan istilah murtad yang kemudian adalah kejatuhan iman yang tidak pernah kembali lagi atau terhilang untuk selamanya. Misalnya Yudas Iskariot. Ya, dia berdosa dan kemudian tidak balik lagi. Jadi, apakah dosa LGBT dapat diampuni? Dapat. Tapi saudara harus memberikan penjelasan dengan clear. Jika orang yang bersangkutan, entahkah itu temanmu, entahkah itu sahabatmu atau anggota keluargamu, saudara injili dia, saudara bawa dia kepada hamba Tuhan, sudah ditegur dosanya, kemudian diarahkan kepada apa yang benar, tapi keras kepala, saudara bicara dengan tegas dengan dia. Bicara dengan tegas, jika engkau tidak percaya Kristus dan bertobat dari dosa-dosamu, kebinasaan menjadi bagian. Clear. Tidak ada kompromi untuk itu. Dan itu menjadi cara untuk membuat dia sadar insaf akan dosa-dosa dia. Supaya dia tidak kemudian terus berkubang dalam dosa dia. Tapi kemudian memikirkan, kalau saya mati saya akan kemana? Jadi membawa dia, tarik dia kembali. Jadi penghakiman itu bukan menyatakan kebencian kita. Penghakiman justru menjadi alat untuk menarik dia kembali ke dalam jalan Tuhan. Kalau saudara tidak hakimi dosa dia pikir aman-aman. Dan itu berarti saudara turut berdosa di dalamnya. Kedua, dapatkah dosa LGBT dipulihkan?
Tidak ada dosa yang tidak dapat dipulihkan oleh Allah. Saudara, homoseksualitas adalah sebuah dosa yang harus dipertobatkan melalui kuasa Roh Kudus, diampuni oleh darah Kristus dan harus ditinggalkan oleh pelakunya baik pasif maupun aktif. Di dalam gerakan kita pernah mengundang seorang homoseks, mantan homoseks, yang jelas sekali dia betul-betul telah bertobat. Bagaimana dengan orang yang sudah transgender? Tubuh dia sudah dibedah, kelamin dia sudah dibedah. Saudara mau bedah kembali lagi? Sudah nggak bisa. Lalu bagaimana caranya? Dia harus membujang seumur hidup. Dia tidak boleh menikah. Laki-laki kalau sudah transgender, perempuan kalau sudah transgender, tidak boleh menikah sampai mati. Itu konsekuensinya. Kalau dia mau bertobat dari dosa-dosanya, dia tinggalkan dosa-dosanya, dia tidak boleh main seks. Tidak boleh. Ataupun berpikir untuk memiliki orientasi sedemikian, stop, berhenti. Jadi dia di dalam kondisi membujang sampai mati. Haruskah kaum LGBT ditolak dan diasingkan dari gereja? Saudara, saya mengutip sikap Kristus sebelum saya menyimpulkan sikap kita. Kristus dalam Lukas 5 ayat 27 sampai 32 dikatakan dia bergaul dengan para pemungut cukai dan orang berdosa tanpa kecuali. Dan bahkan disebutkan bahwa Yesus adalah tabib yang menyembuhkan manusia dari segala dosa dan akibat dosa. Dia bergaul dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, tujuannya untuk apa? Supaya orang itu ditarik ke dalam pertobatan sejati. Saudara, ini adalah tindakan Kristus. Dia tidak saja bergaul dengan orang Farisi, ahli Taurat, ya kaum aristokrat di bait suci, tetapi dia juga kepada orang-orang marginal dia bergaul. Tapi saudara ingat baik-baik, dia bergaul, ada hal yang penting yang saudara harus ingat. Filipi 2 ayat 8, Ibrani 4 ayat 14, dan 1 Petrus 2 ayat 22. Yesus tidak berdosa dalam keadaannya sebagai manusia, di dalam orientasi dia maupun di dalam seluruh perilaku hidup dia, secara potensial maupun aktual. Dengan kata lain dia boleh bergaul, tetapi di saat yang sama kekudusan Allah itu menjadi batasan utama. Saudara boleh bergaul dengan kaum LGBT, boleh, berteman boleh. Tapi saudara perhatikan, kekudusan itu menjadi batasan yang betul-betul tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa dikompromikan, saudara. Saudara tidak bisa, saudara dan saya kemudian mengatakan bahwa karena itu adalah kaum LGBT, saya mencoba untuk memahami dia. Lama-lama memahami dia, saudara tidak bicara Injil. Memahami dia dalam arti saudara membaca konteks hidup dia, membaca keadaan dia, kenapa dia sampai seperti itu. Dan kemudian setelah itu saudara harus sampaikan firman. Saudara tidak boleh sembunyi firman satupun. Jika itu dia butuh, jika itu untuk keselamatan dia, beritakan. Kristus tidak berbuat dosa. Kekudusan dan ketaatan kepada Allah dan firman-Nya tetap dipertahankan Kristus sampai ia mati. Tidak ada kompromi dengan dosa sesaat pun, sedetik pun gak ada. Tentu saudara tidak bisa begitu. Karena itu saya tidak sarankan saudara pergi masuk kemana? Gang Doli, ya, ke tempat dugem-dugem, ya. Gak apa-apa, saya ini bawa Injil Kristus. Saudara, ini tidak sekuat Kristus. Jangan mencobai diri sendiri. Ya kan? Jadi kalau saudara mau injili orang bersangkutan, ketika saya japri dengan Dr. Sutina, saudara tahu itu ya, waktu saya diskusi beberapa hal terkait dengan homoseksualitas, termasuk di dalam bukti-bukti medisnya, Dr. Sutina pikir, Bu Grace layani orang homoseks ya? Saya bilang enggak. Kalau Ibu Grace melayani seorang homoseks, tidak boleh sendiri. Libatkan psikiater. Ini seorang dokter medis. Berarti saudara tidak boleh sendiri. Saudara jangan pikir, oh saya nih hebat ya di pelayanan, oke, pergi layani kaum LGBT. Lama-lama saudara yang ketarik. Saya yakin 100% saudara akan menjadi LGBT. Karena saudara tidak kuat. 1-2 kali saudara kuat. Tapi siapa yang tahu hari esok? Siapa mempengaruhi siapa? Itu sesuatu yang mengerikan. Maka tidak boleh satu orang. Kami di dalam konseling kepada suami atau kepada istri. Kalau itu lawan jenis, gereja kami memutuskan ruang konseling harus kaca supaya orang akses untuk lihat. Kedua, kalau itu lawan jenis, hadirkan
hamba Tuhan yang menjadi saksi. Kalau itu suami yang melayani sang istri, istrinya si hamba Tuhan harus ada di situ. Atau hadirkan majelis pengurus yang menjadi saksi di situ. Saudara, kenapa gereja kita sampai seperti itu? Karena urusan kekudusan. Urusan kekudusan gak bisa dikompromikan. Gak bisa dikompromikan. Waktu kami masuk dalam pelajaran konseling, salah seorang hamba Tuhan kami, Pendeta Romeo Maso, saudara pasti tahu itu ya. Waktu dia ajar bagaimana caranya kalau saudara berhadapan dengan konseli yang agresif. Nah, dia kasih tahu trik-triknya. Saya bilang, gimana tuh Pak? Wah, kita semua di dalam kelas menantikan bagaimana triknya. Pak Romi bilang begini ya, kalau kamu konseling, taruh meja di tengah. Antara dia dan kamu harus ada batasan meja. Maksudnya gimana Pak? Kalau dia agresif, pegang meja, lari ke sini ke sana. Sedapat mungkin. Kalau dia makin agresif, lari keluar katanya begitu. Jadi saudara bisa membalikkan meja itu dan membuat atraksi-atraksi supaya melindungi dirimu dari agresivitasnya itu. Jadi saudara, ini cara Pak Romi ajar kami begitu ya. Dan sebenarnya itu sesuatu yang sederhana, tapi Pak Romi itu mengajarkan bagaimana konselor harus jaga kekudusan. Karena saudara jangan ulangi apa yang diungkapkan Raffi Sakaria. Pengkhotbah besar, pelayan besar, bisa sedemikian. Saudara mungkin sekali jatuh sedemikian. Jadi kita harus sedapat mungkin mengandalkan Tuhan dan hadirkan saksi bersama kita. 2 Korintus 5 ayat 21. 1 Yohanes 3 ayat 6, 9 dan 5 ayat 18. Yesus dan karya penyelamatannya adalah wujud ultimat dan final dari penghakiman Allah atas dosa sekaligus menyatakan kasih Allah yang besar bagi manusia berdosa. Dan karya penyelamatan Kristus bertujuan untuk menguduskan umatnya dari dosa, karena itu semua umat tebusannya pasti hidup di dalam kekudusan. Jadi, saudara melihat Kristus punya misi. Dia datang bergaul dengan manusia berdosa, dia menyembuhkan manusia berdosa melalui karya penebusannya. Di saat yang sama tidak ada kompromi terhadap dosa. Jadi Yesus punya cara kerja seperti ini, berarti gereja harus meniru cara kerja Kristus. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab gereja terhadap kaum LGBT jika ada dalam gereja? Saudara harus menyatakan kasih Kristus dan menginjili kaum homoseks atau kaum LGBT untuk menyatakan kasih Allah. Harus, tidak boleh tidak. Kedua, hakimi dan benci dosanya, homoseksualitas maupun LGBT. Lalu peliharalah kekudusan hidup pribadi maupun komunitas melalui pengajaran yang benar dan kesaksian hidup yang sesuai firman Allah. Ini adalah tanggung jawab gereja. Jadi saudara, ketika orang itu datang ke sini, bagaimana respon saudara? Jangan langsung, itu orang LGBT, jauhkan. Tidak, datangi sambut dia. Ajak dia bicara, ngobrol sebagai manusia. Dan saudara harus ingat, gereja sebagai umat Kristus tidak boleh meniadakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam hal apa? Hak untuk hidup, hak untuk memiliki agama, hak untuk kemudian bekerja. Itu semua adalah hal-hal yang merupakan hak asasi manusia yang perlu diberikan kepada manusia siapapun dia. Dia harus memiliki pekerjaan. Makanya Menteri Transportasi kok bisa kepada homoseks, karena dia berhak untuk bekerja. Tetapi bagaimana dengan praktika hidup homoseksnya? Saudara harus benci. Kalau saudara perhatikan, bolehkah seorang homoseks bekerja di dalam kemiliteran? Boleh toh? Itu hak asasi dia. Tapi apakah praktika kehidupan dia di dalam homoseksualitas atau LGBT izinkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Dia boleh bekerja tetapi dia tidak boleh melakukan dosa sedemikian. Begitu juga dalam gereja. Bagaimana jika ada di dalam gereja orang LGBT yang sudah mengerti firman dan dia sadar dirinya berdosa, lalu dia minta ampun dosa dan dia mau percaya Kristus, lalu dia dalam perjalanan hidupnya itu dia berjuang melawan dosa LGBT itu. Dia berjuang melawan kecondongan-kecondongan berdosa itu. Bolehkah saudara mempercayakan pelayanan kepada dia? Jika dia sudah percaya Kristus, jika dia sudah sungguh-sungguh mengaku dosanya dan bertobat dari dosanya, dan sedang bergumul dengan kecondongan dia, saya mau tanya, bolehkah dia melayani Tuhan? Boleh. Karena saudara pun sedang bergumul dengan kecondongan dosa yang lain.
Jadi dalam hal ini pergumulan itu berarti menyatakan bahwa dia sudah dihidupkan oleh Roh Kudus. Kalau tidak dia akan ikut dosa itu. Kalau dia sudah dihidupkan oleh Roh Kudus berarti dia lawan perang terhadap dosa. Kalau dia belum dihidupkan oleh Roh Kudus dia akan berhenti berperang. Dia akan ikut saja dosa itu. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang saudara dan saya bisa lihat secara praktis di dalam gereja supaya jangan sampai kita di dalam perlakuan kita kepada kaum LGBT itu kita melakukan hal-hal yang mungkin kemudian mengakibatkan mereka semakin jatuh dalam dosa, tetapi justru di dalam cara kerja Kristus kita meniru cara kerja Kristus dengan kehati-hatian yang amat sangat dengan pimpinan dan pertolongan daripada Roh Kudus untuk kemudian kita bisa mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu saja, mari kita berdoa mohon anugerah Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih karunia Allah di dalam pengertian firman yang Engkau berikan. Kami berdoa, berikanlah kepada kami anugerah di dalam diri kami untuk berkuasa melawan kecondongan-kecondongan kami yang berdosa. Biarlah Engkau menundukkan segala pikiran yang fasik dalam diri kami. Dan jika ada kecondongan-kecondongan seksual yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam diri kami, biarlah Engkau membersihkannya, Engkau boleh menolong kami supaya kami hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu selanjutnya di dalam kehidupan dan pelayanan kami, dan juga dalam ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.